Dini Oktora Purba. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan, terima kasih. Siap! Apa kabar nak? Baik! Tahan ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Timo boleh dipimpin sapanya. Berdiri! Bersalah! Selamat pagi, selamat siang, silahkan duduk. Ada baiknya kita mengucap syukur dulu ya sama Tuhan karena kita masih bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Kita tolong Rako, boleh pimpin doa kita. Terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau telah membuka kami di sini. Sekarang kami akan memulai pelajaran matematika wajib. Kiranya apa yang diajarkan guru kami dapat kami pahami dan kami lakukan dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Ibu akan cek dulu absensi kita mulai dari Andrew Ardiansa. Hadir! Hadir. Terima kasih Andrew Colin. Hadir, Bu. Hadir. Piang Lianra. Bu Jeremy. Hadir. Oke, berarti semua hadir ya. Oke. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita itu akan belajar mengenai fungsi. Ya. Coba kita lihat dulu. Ibu, ada satu kalimat yang Ibu kutip dari Benjamin Franklin. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Katakan padaku dan aku lupa, ajari aku dan aku mungkin ingat, libatkan aku dan aku belajar. Menarik ya. Ternyata kalau kita cuma sekedar mendengar, bisa jadi kita lupa tuh yang dibicarakan orang. Kalau cuma sekedar menerima saja, tidak mencoba sendiri, yaitu orang yang ngajarin gitu ya, bisa jadi ingat, bisa jadi juga lupa gitu. Tapi kalau kita sendiri yang sudah terlibat langsung, maka kita akan melalui proses yang namanya belajar. Oke, demikian juga untuk siang ini. Silahkan masing-masing dari kalian libatkanlah diri kalian pada saat diskusi. Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, bicara mengenai fungsi, ini banyak sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya nih, ada buku menu gitu ya. Kalau misalnya lah, Ibu buat menu-menu ini ke satu diagram. Sebelah kiri untuk nama-nama menunya apa aja, terus yang bagian sebelah kanannya untuk detail harganya berapa saja. Jadi nanti kita bisa kategorikan apakah ini fungsi atau bukan. Tapi nanti ya, kalau udah belajar pasti jadi bisa nih membuat daftar menu ini menjadi bentuk fungsi. Lalu yang ini, keberangkatan pesawat gitu. Misalnya dibuat ke dalam bagan, nama penerbangannya, kota tujuannya, jadwal keberangkatannya. Ada hubungan antara ketiga item tersebut. Yang ini contohnya, kalau Ibu buat truk, rodanya ada berapa? Terus di motor, terus sepeda dan juga mobil. Gak cuma itu, fungsi juga di dalam pelajaran lain juga akan kepake. Contohnya di fisika. Kalian pernah tahu gerak kepala bulan? Kenapa ya? Kenapa langsung senyum-senyum ya? Nah, itu juga kan sebenarnya pakai fungsi kan? Pernah lihat kecepatan nggak yang dia bilang PT? Fisika kan? Dia tulisnya kan PT sama dengan bla 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 T tambah berapa gitu kan? Itu juga termasuk dari fungsi. Nah, sekarang ini kompetensi inti kita. Yang ketiga, untuk kompetensi dasar kita, yang pertama menjelaskan dan menentukan fungsi. Ini ada beberapa yang kita highlight ya. Hanya belajar linear, kuadrat, dan rasional. Dan yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik. Dan nanti di akhir bab ini kita akan belajar bagaimana sih mensketsa grafik dari masing-masing fungsi kayak gitu. Untuk IPK-nya seperti ini. Untuk tujuan pembelajarannya diharapkan nanti di akhir pembelajaran anak-anak bisa nih
menganalisis apa sih yang dimaksud dengan fungsi atau pemetaan. Kalian juga bisa tahu bagian-bagian fungsi apa aja. Nanti ada domain. Domain itu yang mana ya, gitu ya? Codomain dan juga range. Lalu diharapkan juga nanti anak-anak bisa menentukan mana yang fungsi, mana yang bukan, ya, di akhir pembelajaran kita. Ini urutan kegiatan pembelajaran hari ini seperti yang sudah terbentuk ya. Kita akan belajar dalam kelompok. Di kelompok nanti silahkan berdiskusi, ada LKPD yang disediakan. Setelah itu nanti mungkin singkat kali ya, 3 kelompok akan presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusi, dan juga di akhir kita mau lihat apakah kalian sudah paham terhadap pembelajaran dengan mengikuti kuis. Ada 3 soal, durasinya hanya 5 menit. Ya. Begitu urutan kegiatan kita. Untuk reviewnya, Ibu mau tanya dulu nih, pasti kalian sudah pernah belajar mengenai relasi. Ada yang bisa kasih tahu nggak apa yang kalian ketahui mengenai relasi? Ada yang bisa? Coba. Relasi adalah hubungan dua manusia. Ayo kita berikan tepuk tangan. Relasi, aspek. Benar ya? Kata relasi itu dalam matematika hubungan apa nih? Hubungan antara dua himpunan, dua kejadian. Nih, satu orang boleh baca. Joseph. Indonesia ranking 3 karena memiliki jumlah perguruan tinggi terbanyak di dunia. Jumlah kampus di saya. Terima kasih Joseph. Nah, tadi ini Ibu kutip ya. Ternyata ada berapa banyak nggak universitas di Indonesia? Ada berapa? Yuk, literasi. 2.694 perguruan tinggi negeri. Itu udah termasuk yang swasta dan juga yang PTN. Di sini Ibu ambil ada 3 foto kampus ya. Sepertinya kalian sudah sering melihatnya. Untuk yang atas ini adalah Universitas Indonesia. Menurut kalian ini PTN atau PTS? Tahu PTN? Perguruan tinggi negeri. Kalau PTS perguruan tinggi swasta. Benar. Ini kalau kita kelompokin, UI-nya ini nanti akan masuk ke kelompok PTN. Kalau ITB? Yakin? Ya, di dalamnya. Kalau UPH? PTN. Nah, ini juga cerita ini juga mengenai 3 kampus ini juga kita akan bisa arahkan apakah dia termasuk fungsi atau bukan, ya. Nah, sekarang seperti ini teman-teman. Coba kamu pecahkan permasalahan mengenai mana yang fungsi, mana yang bukan. Apa yang dimaksud dengan domain, kodomain, dan range di dalam kelompok ya. Kita akan diskusi bersama kelompok. Pembagiannya seperti ini. Kelompok 1 dari Andrew sampai Claudia. Kelompok 2 David sampai Frederick. Kelompok 3 Grace sampai Dana. Lalu yang kelompok 4 Kera sampai Nita. Kelompok 5 Norina sampai Rako. Kelompok 6 Russell sama. Silahkan kalian di dalam kelompok kerjakan lembar kerja yang akan Ibu bagikan ya. Seperti itu. Sampai sini sebelum Ibu bagikan LKPD, apakah ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, kita mulai diskusinya. Nanti jangan lupa pilih siapa yang akan menjadi speaker untuk maju saat nanti. Berapa orang Bu? Ini satu lagi boleh. Gimana? Ada pertanyaan? Mengenai teknis nanti apa tuh presentasinya? Nanti gimana ya? Nah gini, jadi kalian tentukan siapa yang mau maju presentasi, boleh 1 atau 2 orang. Dipresentasikan
Udah tahu kan? Ada bagian-bagiannya nanti orang yang maju, ibu kan sediakan pen, silakan langsung gambar di tekstilnya. Oke? Ada lagi yang bertanya? Diskusinya apa? Oke, silakan dilanjutkan. Ya, orang tahu kan? Ini di garis bawah. Sediakan ya. Jadi kalian jawab tulis ulang. Jadi Frederick sendiri. Jadi arti dari Jadi kan dia ada domain kodenya. Nah untuk kodenya kan ada yang bilang aja tuh izin dari buat situ masuk. Yang berpasangan. Sedangkan kalau yang tidak berpasangan itu izin. Terus kalau yang ini kan ini rupiah ke Indonesia, ini Karena rupiah kan mata uang Indonesia kan. Iya. Rupiah itu mata uang India. Nah terus kalau yang ini kan dia berarti koordinat di sini. Ya, harusnya kan ada kliknya kan. Iya. Ini tuh artinya kalau akal di base sebenarnya kayak gini, rupiah sama Indonesia. Jadi A itu mata uangnya kan. Iya. Terus B itu negaranya. Terus ini titiknya benar nggak? Titiknya Salah dong. Titiknya kan harusnya ke atas gitu ya. Ini hasil dalam presentasi yang setiapnya digelar. Jadi karena setiap anggota A memiliki pasangan. Oke. ada yang bertanya tak? Yang presentasi siapa? Boleh tahu? Iya saya. Atau dua itu nanti nulisnya di papan aja ya. Kan ibu nanti sendiri. Jadi Bu kita bagi nama ya Bu? Kelompok berapa ini? 5. Kelompok 5 mau ditambahkan. Jadi nanti kan ada 3 kelompok yang kembali. Setelah mereka kembali, kalian masuk ke papan. Benar nggak? Udah ya, waktunya habis. Sekarang kita akan presentasi. Yang bagian ayo mengingat kelompok berapa? 2 ya? Silakan kelompok 2. Mulai untuk presentasi. Yang lain nanti berikan tanggapan atau kalau ada yang bingung tanyain. Oke? Oke.
Oh, ini kita mau kita mau presentasi yang ada soal yang dikasih ini kita presentasi. Jadi perhatian soal di bawah ini untuk menentukan bahasa random mengenai materi, relasi, tentang fokus dan jadi ini kan kita dikasih dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu ada rupiah, baht, ringgit. Kalau himpunan B itu ada Indonesia, India, Thailand, Malaysia. Nah, kita langsung ke soalnya. Dapatkah Anda melihat adanya hubungan relasi antara himpunan A dan B? Jawabannya iya. Soalnya kan ya rupiah sama Indonesia pasti ada kaitannya. Rupiah sama India juga ada kaitannya. Next ini ya. Nah, sekarang kita diminta untuk gambar fungsinya. Jadi kan rupiah itu mata uang Indonesia. Nah, jadi itu mata uangnya India. Baht itu mata uangnya Thailand. Dan terakhir ringgit itu mata uangnya Malaysia. Sekarang kita diminta untuk membuat koordinat kartesius dari fungsi tadi. Nah, rupiah kan sama Indonesia, jadi kita kasih titik di tempat letak untuk temu. India itu fungsi tadi rupiah sama India. Baht sama Thailand. Dan yang terakhir sudah, itu saja untuk kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tadi sudah disampaikan dari poin A sampai B. Nih. Poin A, B, apakah sekalian aja ya? A, B, C, D, dan E. Apakah ada yang mau mengkonfirmasi atau bertanya terkait presentasi dari kelompok 2? Silakan. Sudah benar. Oh, sudah benar. Kelompok lain bagaimana? Benar nggak? Sudah benar? Yakin? Yakin. Oke. Oh, silakan. Menurut kelompok kami ya sih harusnya ada garis C. ya C yang rute ke India, Baht dan Thailand sama ringgit ke Malaysia. Oke, itu dari kelompok 6. Bagaimana kelompok penyaji? Maaf lupa digarisin. Tadi harusnya ada. Boleh terima. Berarti diterima ya. Tanggapan dari kelompok 6. Terima kasih untuk kelompok 6. Kembali kita menunggu relasinya digarisin. Apakah ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Aman? Begini, bagaimana kelompok 6? Sudah setuju ya? Ibu konfirmasi. Jawaban dari kelompok 2 setelah perbaikan dari kelompok 6 menjadi benar semua ya. Untuk bagian A-nya benar, kita bisa melihat ada hubungan nih antara yang rupiah, baht, ringgit sama nama-nama negara ini ada hubungannya. Hubungannya apa? Ya iya, si A itu mata uang dari B, kan? Lalu yang C, coba kamu gambarkan hubungan antara si A dan B tadi. Hubungannya seperti ini, kamu garisin supaya tidak salah pasangan. Yang D, bisa nggak digambarkan ke diagram koordinat kartesius? Bisa, titik-titikin aja sesuai dengan letak
masing-masing pasangan. Yang E bisa diubah ke pasangan berurutan, bisa langsung kurumin rupiah koma negaranya, nama mata uangnya koma nama negara dan seterusnya. Ya. Oke, demikian dari kelompok penyaji pertama, kita berikan aplaus dulu. Bagian kedua, kita sudah mulai menentukan relasi dan nanti akan dilanjutkan masuk ke fungsi ya, untuk bagian K dan I-nya. Silahkan kelompok penyaji untuk nomor 2, siapa ya? Kelompok 1, 2, 4. Silahkan. Jadi kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan yang nomor 2. Oke, yang pertama ini kami ini kayak jawabannya itu karena ini kan satu kurang dari sama dengan sisanya. Terus habis itu yang kedua itu dari karena 2 bagi 2 atau 6 bagi 2 dan 10 bagi 2. Terus yang ini udah jawabannya. Terus yang ini itu jawabannya. Karena yang bawah. Terus kita ke soal berikutnya yang F, beri tanda cetak untuk diagram setiap anggota yang ada di himpunan A mendapat pasangan dengan anggota himpunan B yang berikan diagram. Sebenarnya karena kan yang soal 1 itu semuanya ada pasangan kan, sama kayak soal 3 dan 4 semuanya yang dari A ini ada pasangan. Kecuali untuk yang soal 2, karena soal 2 yang 6 nggak punya pasangan, jadi kita berisilah. Terus yang E dari jawaban bagian F, kita diagram yang dimana setiap anggota himpunan A hanya yang punya satu pasangan di B. Terus jawabannya waktu itu soal 3 dan 4 karena ini yang dari A itu punya kayak bersama gitu, jadi bukan, karena pasangannya lebih dari satu. Terus yang ini tuh nggak punya pasangan, jadi bukan. Terus yang soal 3 sama 4 itu masing-masing mempunyai satu pasangan, jadi iya. Sebentar ya, demikian presentasi dari kelompok 4 untuk bagian ini ya, nomor 2. Coba lihat dulu nak, soal 1 dan soal 2, apakah ada yang mau bertanya? Aman ini? Aman. Yang ini? Ada yang mau memberikan tanggapan? Oh, silakan. Jadi menurut kelompok kami tuh soal 6 tuh bukan provinsi, tapi terletak di pulau. Karena kan Bali terletak di Pulau Bali, Bengkulu di Pulau Sumatera, Banten di Pulau Jawa, Lampung Pulau Sumatera. Ya, ini maupun provinsi itu provinsi di dalam pulaunya. Jadi Bali ya di Bali, Bengkulu ya di dalam Sumatera, dan lain-lainnya. Ini kan provinsi yang di dalam pulaunya. Itu tidak jelas. Itu tidak efektif. Benar. Jadi jawaban kita nggak gitu, boleh gitu. Nah, oke. Yang lain nak? Setuju semua ya? Kalau begitu. Cara bacanya itu kan misalnya yang ini ya, UI merupakan kampus PTN. Ini cara bacanya. Berarti kalau ini Bali provinsi dari pulau. Nah itu kalau begitu masih nyambung. Oke, apakah ada lagi yang mau memberikan pertanyaan? Tidak. Oke, yang selanjutnya ini ada yang memberikan pendapat. Setuju nggak? Setuju. Berarti yang anggota A-nya punya pasangan itu soal 1, 3, dan 4. Tadi udah dijelasin ya, yang 2 itu 6-nya nggak ada tuh. Terus anggota A yang hanya punya satu pasangan itu hanya 3 dan 4. Oke, benar ya? Nah, demikian kita berikan teman-teman, untuk bagian F dan G ini akan mengantarkan kita ke pengertian
semua himpunan A-nya punya pasangan. Bagian G poinnya, setelah dia punya pasangan, pastikan dia hanya punya satu pasangan. Nggak boleh bercabang-cabang. Silahkan penyaji untuk nomor 2H dan I. Dipersilakan. Jadi ya kita akan mencari tingkat dari fungsi yang didapatkan. Jadi untuk soal nomor 1, kelompok kita pikir ini bukan merupakan fungsi karena 1, 6, dan 8 memiliki lebih dari satu pasangan. Untuk soal nomor 2, kita pikir ini juga tidak merupakan fungsi karena 6 ini tidak memiliki pasangan. Untuk soal nomor 3, kita pikir ini merupakan fungsi karena walaupun kodomainnya memiliki lebih dari 2 pasangan, domainnya sendiri hanya memiliki satu pasangan. Dan untuk soal nomor 4, walaupun kodomainnya tidak memiliki pasangan, kita tetap memikir ini merupakan fungsi karena ya ini semua memiliki satu pasangan dari kodomain. Termasuk range karena kalimat itu sendiri tidak memiliki pasangan dengan domain. Sekian dari kelompok. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Coba kita lihat dulu ya, pekerjaan nomor tidak tertulis sih. Tadi mereka sampaikan dengan lisan yang mana fungsi dan bukan fungsi. Coba, apakah dari kalian ada yang mau memberikan tanggapan atau konfirmasi? Sudah benar belum ya? Sudah, Bu. Yang mana tadi yang fungsi? Nomor 3 sama nomor 4. Nomor 3 dan juga nomor 4. Terus kenapa nomor 2 bukan fungsi? Ayo. Ini udah dilihat kan tadi kan? Kenapa nomor 1 bukan fungsi? Anggota punya pasangan. Iya, anggota hari itu punya lebih dari satu pasangan, bercabang-cabang nggak boleh. Karena kita harus fokus ke satu tujuan gitu ya. Nih, kenapa? Kan tadi katanya nomor 4 itu fungsi. Kenapa Kalimantan nggak masuk ke range? Karena nggak punya pasangan. Jadi range itu adalah semua kodomain yang punya pasangan. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Aman ya? Oke, benar sekali. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Pertanyaan ibu adalah, nanti boleh entah ada yang mau memberikan pendapatnya, langsung saja angkat tangan. Yang pertama, apakah iya bahwa sebuah fungsi pasti merupakan relasi? Pertanyaan berikutnya, apakah sebuah relasi pasti fungsi? Pertanyaan ketiga, apa pengertian fungsi? Ya. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan domain, kodomain, dan range? Seperti itu. Ada yang bisa menyimpulkan kan? Pertanyaan kedua, apa sebuah relasi pasti merupakan fungsi? Tidak. Pengertian dari fungsi atau pemetaan himpunan A atau B adalah fungsi atau pemetaan adalah relasi himpunan A atau B di mana setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan dengan anggota B. Lalu apa yang dimaksud dengan domain, kodomain, dan range dari himpunan A atau B? Domain adalah daerah asal atau semua anggota dari himpunan A tersebut. Lalu untuk kodomain merupakan semua anggota dari himpunan B atau himpunan keduanya. Lalu untuk range adalah anggota himpunan B yang mempunyai pasangan dengan anggota A. Oke, kita berikan aplaus. Terima kasih. Benar sekali yang sudah disampaikan tadi. Yang penting adalah kamu tahu nih, kan relasi itu banyak sekali, tapi belum tentu semua relasi itu masuk ke fungsi. Tapi kalau fungsi pasti relasi. Lalu yang ketiga tadi, pengertian fungsi sudah disampaikan. Jangan sampai si domain itu punya banyak pasangan, dan jangan sampai dia tidak punya pasangan. Lalu domain itu
pribadi, perorangan, jadi tidak melakukan diskusi ya. Selamat mencoba. Oke, waktunya habis. Tadi Ibu udah sempat lihat ya beberapa jawabannya, ternyata hanya ada satu orang yang belum tuntas. Tapi kayaknya juga itu karena salah diri aja ya. Yang lainnya sebagian besarnya sudah paham. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Ibu. Ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah tujuan pembelajaran kita tercapai? Ya. Menyenangkan nggak kerja dalam kelompok? Itu menyenangkan karena kita semuanya terlibat, ya kan? Kalau misalnya cuma biarin lah teman gue yang ngerjain, itu pasti nggak menyenangkan, ya. Terima kasih untuk keterlibatan kalian. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk membahas mengenai jenis fungsi ada apa aja ya, bijak, surjektif, bijak, ya. Lalu bagaimana cara menghitung nilai fungsi? Misalnya kamu mau menghitung F3, kira-kira hasilnya seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Kita akan tutup pertemuan hari ini dengan doa. Minta tolong Rina.